Halo Sobat Desain, balik lagi di channel gue NTCVD. Kali ini kita akan lanjutin nge-review manhwa ya, yang berjudul Reincarnation of the Suicidal. Bahasa Inggrisnya nggak terlalu jago nih. Reincarnation of the Suicidal Battle God. Oke, sembari kita nge-review, sembari juga kita kayak belajar nggambar atau ilustrasi, atau juga bisa disebut vektor, yang dimana kalau kalian punya skill ini, kalian bisa menjual hasil karya kalian. Ya lumayan lah ya. Kalau kali sembari kita nge-review, sembari kita belajar nyari duit juga nanti ke depannya. Oke? Jadi kalau kalian mau belajar bisa ke playlist. Kita lanjut ke chapter 94, yang dimana di akhir 94 ini nanti kita akan melihat MC kita pertama kali ketemu langsung, yaitu dengan ketua Sekte Demon. Nah, Sekte Demon ini yang licik banget ya, yang sangat licik, kelihatan dari tampang dan karakter yang dibuat oleh penulis ya, atau manga ya. Ini manhwa ya, manhwa. Nah, di sini kita bisa ngelihat ternyata ya, emang di chapter sebelumnya juga udah tahu kita nih, si ketua ini, ketua sekte ini yang jahat ini berasal dari kerajaan, anggota kerajaan atau bangsawan ya, yaitu kakak dari wanita yang sedang bersama atau berpacaran sama si MC kita ini ya. Gawat juga sih ya lawannya, bukan hanya orang sekte iblis biasa. Mungkin kalau kayak dari orang luar, dia itu kayak ketua raja iblis, itu masih bisa dia bertempur atau mengalahkan atau melawan. Tapi kalau ini tuh sulit guys, karena dia ini salah satu pangeran dari kerajaan yang sedang ditempati oleh si MC kita atau Ziper. Siapa sih namanya pokoknya. Nah, masalahnya itu kalau MC tiba-tiba ngebunuh dia di sini, dia bakalan apa ya namanya ya, sangat merugikan dia dan orang-orang yang dikenal teman-temannya. Kenapa bisa begitu? Karena musuhnya ini ternyata itu bukan orang sembarangan, dia itu pangeran loh, yang nantinya bakalan menjadi raja, ya kan? Apalagi kayaknya ini kakak tirinya di si cewek itu, soalnya kakak ininya nggak terlalu cocok ya, dari sifatnya juga sama yang cewek itu tuh nggak terlalu kayak ibaratnya akur ya. Mungkin dia dari ibu yang lain, atau selir, atau bisa juga dari apa. Pokoknya dia ini salah satu pangeran yang menurut gua yang bakal naik tahta nantinya. Nah, kita cerita singkat sedikit aja ya guys, yang sebelumnya di chapter 93. Nah, ternyata benar ya yang kita bilang kemarin-kemarin, si MC kita ini punya masa lalu atau pertama kali pacaran tuh sama kakaknya Ned. Nah, entah kenapa yang sudah sekilas ya dijelasin sama MC, ternyata kakaknya Ned ini tetap berkhianat sama MC, memanfaatkan. Nah, ibaratnya meskipun dia tahu bahwa kultus demon ini sudah menghancurkan kehidupannya, ngebunuh kakaknya dia, tapi dia tuh masih bingung alasannya kenapa dia masih terus bertahan di kultus demon. Nah, dari sini si MC kita kayak bimbang ya, meskipun pada akhirnya sepertinya ini yang gue gambar ini MC dan ceweknya ini yang sedang berciuman ya gara-gara penyebabnya gitu guys. Sepertinya yang si cewek ini tuh kayak tahu kalau MC itu punya masa lalu sama si cewek kakaknya Ned itu, makanya cemburu ya, akhirnya dia berciuman. Nah, dari sini kita juga tahu ternyata si MC kita ini sebelum ketemu sama cewek ini ya, ibaratnya menjalin hubungan, dia ini ternyata sebelumnya itu sama kakaknya Ned. Ya, meskipun di akhirnya dia dikhianatin sama kakaknya Ned dan ketemu sama cewek ini yang tulus sama dia nih guys. Ceritanya singkatnya seperti itu ya. Tapi sepertinya Ned nggak tahu ya. Ned dan orang-orang di sekitar MC itu nggak tahu bahwa dulu si MC sama cewek ini punya hubungan sangat-sangat dekat ya, kayak pacar lah ya, sama-sama pacar. Nah, di sini juga kita akan melihat nih, balik lagi di dan sepertinya namanya si kakak Net ini udah dikasih kayak obat lah ya, agar bisa
menghilangkan penyakitnya. Nah, dia ini MC kayaknya masih berharap guys, masih berharap buat si cewek ini kayak balik sadar gitu, nggak kayak dulu, ibaratnya bisa ada perubahan, biar dia bisa berubah seperti dulu lagi, biar nggak kayak apa namanya sih, pengkhianat lagi. Nah, kita lanjut lagi di balik di karakter. Ya, seru banget lah nanti yang di 94 ini ya. Kita akan ngeliat adu debatnya, karena kayaknya yang tahu bahwa si pangeran itu ketua kultus demon tuh kayaknya cuman MC doang ya. Bukan MC, satu lagi sama yang cahaya itu tuh yang laki-laki dulu tuh ketua dari gereja ya kalau nggak salah ya deh, penyembah dewi. Net sama satu lagi ada lagi pokoknya gue lupa. Nah, di sini nggak sabar lagi gue juga ngelihat reaksi MC kita ini ya kan. Masih bingung nih rencana apa yang nih kultus demon ini. Ibaratnya kayaknya si kultus demon juga tahu dah kalau yang waktu itu nantangin dia itu dia. Ya mau udah tahu sih kayaknya dia juga punya mata gitu kalau nggak salah, punya kekuatan juga yang bisa ngeliat segalanya. Nah, di pertemuan perjamuan ini yang lagi pesta-pesta ini nih, kita akan bakal seru nih. Sepanik apa sih teman-temannya yang lain ketika MC ketemu kultus demon nih. Takutnya mereka bakal perang, tapi nggak mungkin sih, karena MC kita ini bukan MC yang tiba-tiba balik ke masa lalu hilang semuanya, lupa. Dia itu masih kayak menggunakan pengalamannya sampai sekarang. Dia punya beberapa jantung naga guys, ada 2 jantung naga kalau nggak salah, apa 3 tau, lupa juga gue. Nah, makanya di sini mungkin MC kita juga berpikir keras nih. Kenapa sih seorang pangeran jauh-jauh mau ke sini ya kan? Atau hanya dia ingin menantang si MC kita ini ke penantang selanjutnya atau apa? Kita akan melihat ke depannya keseruan gimana cara menghadapin si ketua kultus demon ini. Dari karakter keren juga ya, dari villain. Kalau kultus demon yang ketua kesehatan ini jadi MC-nya nih keren ya. Gue ngelihatnya kayak villainnya itu karakter jahatnya itu sangat-sangat kelihatan dari matanya, sorotan matanya aja yang gelap ya, tanpa ngeliat apapun, kelihatan jelas. Dan cukup bisa kita lihat juga ya. Aduh, enak banget ya si MC kita ini nih. Di masa depan dapat nih cewek yang kakaknya Net sekarang sama si Altarini Putri yang ini nih ya, dan kemungkinan dia bakalan jadi raja sih ya guys ya. Kalau karena si pangeran yang seharusnya jadi raja ini kalau sampai bisa dibantai sama MC dan teman-temannya ya, setelah dia menikah, si MC ini menikahi si Putri ini, mau nggak mau dia jadi raja guys, karena nggak ada lagi turunannya. Karena itu dong, kalau setahu gue ya, apa masih ada turunan lainnya yang belum dilihatin oleh manhwa ini satu ini. Oke, mungkin sampai sini dulu yang bisa gue ceritain, kita nge-review dan ngegambar kita juga buat ilustrasi vektor udah selesai. Jadi kita belajar sembari nge-review biar seru aja ya. Jadi kalau kalian mau belajar seperti ada di playlist YouTube gue banyak semuanya. Oke, terima kasih udah nonton, sampai jumpa lagi di next video.